Hasil finish P23 yang didapatkan Vega Pratama ternyata mulai memunculkan tanda tanya besar di pedok. Bukan cuma fans Indonesia yang geram, tapi kali ini muncul pengakuan mengejutkan dari Matteo yang bikin situasi makin panas. Menurut Matteo, Vega diduga sengaja dihalangi saat balapan berlangsung. Dan yang bikin heboh, Honda akhirnya ikut buka suara soal insiden ini. Sebenarnya, apa yang terjadi di lintasan? Apakah benar Vega kehilangan posisi gara-gara ada rider lain yang sengaja menghambatnya? Gimana beritanya? Mari kita bahas. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Performa pembalap muda Indonesia Vega Pratama memang sedang menjadi sorotan besar di musim ini. Meski usia masih sangat muda, Vega terus menunjukkan mental kuat dan keberanian luar biasa saat menghadapi rider-rider Eropa yang jauh lebih berpengalaman. Bahkan banyak pengamat mulai menyebut Vega sebagai salah satu talenta paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia saat ini. Tapi pada balapan terbaru, hasil yang didapat Vega justru membuat banyak penggemar heran. Start dengan optimisme tinggi, tapi akhirnya harus puas finish di posisi kedua-tiga. Hasil itu langsung memancing banyak spekulasi di media sosial. Banyak fans merasa ada sesuatu yang aneh selama jalan balapan. Gerakan beberapa rider dianggap terlalu agresif terhadap Vega. Bahkan ada yang menyebut Vega seperti disengaja ditahan agar kesulitan menembus grup depan. Awalnya semua itu cuma dugaan netizen. Tapi situasinya berubah total setelah muncul pengakuan dari Matteo yang berlangsung viral di media sosial. Ucapnya bikin pedok panas dan membuat fans MotoGP Asia mulai bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi pada Vega di lintasan. Balapan sendiri memang berjalan sangat ketat sejak lap awal. Vega sebenarnya tampil cukup menjanjikan, kecepatan motornya terlihat kompetitif dan beberapa kali ia masih mampu menjaga ritme dengan grup di depannya. Tapi masalah mulai terlihat ketika Vega mencoba melakukan overtake. Beberapa kali usahanya seperti selalu ditutup. Bahkan dalam tayangan ulang terlihat Vega harus mengurangi kecepatannya karena jalur racing lainnya tertutup rider lain. Disinilah para fans mulai curiga karena biasanya rider muda akan mencoba menyerang seagresif mungkin untuk naik posisi. Tapi yang terjadi pada Vega justru berbeda. Ia seperti kesulitan keluar dari tekanan di grup belakang. Setiap kali mencoba mendekat selalu ada momen yang membuat momentumnya hilang. Dan setelah balapan selesai, muncullah komentar Matteo yang langsung menyorot perhatian besar. Matteo mengatakan bahwa Vega memang beberapa kali mengalami hambatan saat mencoba masuk ke ritme balapnya. Meski tidak menyebut nama rider tertentu secara langsung, ternyata itu cukup membuat situasi makin panas. Menurut Matteo, ada momen di mana Vega kehilangan momentum penting akibat tertahan terlalu lama di belakang rider lain. Beberapa pengamat bahkan mulai menganalisis data lap time milik Vega. Mereka menemukan bahwa pace Vega sebenarnya tidak terlalu buruk dibandingkan rider di depannya. Artinya secara kecepatan dasar Vega masih cukup kompetitif. Masalah utamanya justru ada di traffic dan duel posisi yang membuat ritmenya menjadi rusak. Kalau dilihat lebih detail, Vega sebenarnya sempat beberapa kali mencoba membuka ruang untuk menyerang. Namun setiap kali mulai mendapatkan momentum, situasi di depannya berubah sangat cepat. Ada rider yang menutup racing lane. Ada juga yang membuat Vega harus sedikit mengerem lebih awal agar menghindari kontak. Hal-hal kecil seperti ini memang terlihat sepele di layar televisi. Tapi bagi seorang pembalap, itu bisa sangat mempengaruhi ritme dan konsentrasi. Di kelas Moto3, ritme adalah segalanya. Begitu seorang rider kehilangan feeling dengan motornya atau kehilangan aliran balapnya, maka performa bisa langsung turun drastis. Dan itulah yang diduga dialami Vega pada balapan kali ini. Banyak fans Indonesia kemudian membanjiri media sosial dengan berbagai komentar. Ada yang merasa Vega belum mendapatkan ruang bertarung yang fair. Ada juga yang menilai rider Indonesia memang mulai dianggap ancaman sehingga mendapatkan tekanan lebih besar di lintasan. Karena harus diakui nama Vega memang sedang naik daun. Sejak tampil impresif di berbagai ajang junior, Vega mulai dikenal sebagai salah satu talenta Asia paling menjanjikan. Mental bertarungnya kuat, late breakingnya agresif, dan keberaniannya saat duel sering mendapatkan pujian. Karena itu, tidak sedikit yang percaya bahwa rival-rivalnya mulai memberi perhatian khusus terhadap pembalap muda Indonesia ini. Apalagi sebelumnya, Vega juga beberapa kali menunjukkan kemampuan mengejutkan saat melawan rider-rider yang lebih senior. Dari situ, banyak yang mulai sadar bahwa pembalap Indonesia ini bukan sekedar pembalap grid. Ia benar-benar punya potensi untuk berkembang lebih jauh. Tapi di sisi lain, ada juga pihak yang meminta fans untuk tetap tenang.
Mereka menilai insiden seperti ini sebenarnya cukup normal di balapan Moto3 atau Junior Championship. Persaingan di kelas ringan memang terkenal brutal dan penuh kontak. Satu celah saja bisa membuat rider kehilangan posisi. Dan memang harus diakui, Moto3 adalah kelas yang sangat berbeda dibandingkan kategori lain. Di kelas ini, rombongan rider sering sangat rapat. Overtake bisa menjadi hampir di setiap tikungan. Bahkan rider yang awalnya berada di posisi kelima besar bisa tiba-tiba tercecer hanya dalam satu lap jika kehilangan momentum. Meski begitu, komentar Matteo tetap memancing kontroversi karena publik merasa ada sinyal bahwa memang ada sesuatu yang terjadi selama balapan. Dan akhirnya, Honda pun buka suara. Pihak Honda memberikan pernyataan yang cukup diplomatis terkait hasil balapan Veda. Mereka mengakui bahwa balapan berlangsung sangat sulit dan penuh tekanan, terutama di grup tengah yang sangat padat. Dan Honda juga mau menegaskan bahwa Veda sebenarnya menunjukkan progres yang cukup baik selama race weekend. Yang menarik, Honda juga memberi sinyal bahwa pengalaman seperti ini penting untuk perkembangan mental seorang rider muda. Karena di level internasional, pembalap tidak hanya dituntut cepat tapi juga harus mampu bertahan dalam tekanan besar. Dan ini memang menjadi tantangan terbesar bagi rider Asia saat ini masuk ke kompetisi Eropa. Mereka bukan cuma harus beradaptasi dengan sirkuit baru, tapi juga gaya balap yang jauh lebih keras. Kalau salah sedikit saja, posisi bisa langsung hilang. Bahkan dalam beberapa lap, rider bisa tercecer sangat jauh. Meski hasil akhirnya hanya P23, banyak fans justru memuji mental Veda. Karena sepanjang balapan, ia tetap mencoba bertarung sampai akhir dan tidak menyerah meski posisinya sulit. Ini yang membuat banyak penggemar semakin yakin bahwa masa depan Veda masih sangat cerah. Apalagi, usia Veda masih sangat muda. Perjalanannya di dunia balap internasional masih panjang dan pengalaman seperti ini justru bisa membentuk mentalnya menjadi lebih kuat. Beberapa analisis MotoGP bahkan mengatakan bahwa rider besar biasanya lahir dari situasi sulit seperti ini. Mereka belajar menghadapi tekanan, permainan psikologis, hingga duel keras di lintasan. Dan Veda sekarang sedang berada dalam fase tersebut. Kemungkinan Veda akan berkembang menjadi pembalap yang lebih jauh lebih matang. Menarik lagi, dukungan fans Indonesia terhadap Veda benar-benar luar biasa. Media sosial penuh dengan komentar dukungan. Banyak yang meminta Veda tetap fokus dan tidak terpengaruh drama di lintasan. Karena menurut mereka, performa Veda sejauh ini sudah cukup membanggakan untuk ukuran rider muda Indonesia yang baru masuk level internasional. Bahkan banyak fans yang mengatakan bahwa hasil akhir bukanlah satu-satunya ukuran. Yang lebih penting adalah bagaimana Veda terus berkembang dari seri ke seri. Karena kalau melihat dari progresnya sejauh ini, kemampuan Veda memang terlihat terus meningkat. Dan memang harus diakui perjalanan rider Asia di Eropa tidak pernah mudah. Persaingan sangat keras, tekanan mental tinggi, belum lagi adaptasi budaya, bahasa, hingga atmosfer balapan yang berbeda total. Namun Veda perlahan mulai menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing. Meskipun hasil kali ini belum memuaskan, tapi ada banyak pelajaran penting yang bisa diambil. Mulai dari cara menjaga posisi, membaca gerakan lawan, hingga strategi menghadapi rider agresif. Karena kelas di Moto3, skill bertahan kadang sama pentingnya dengan kecepatan motor. Dan sekarang pertanyaannya, apakah benar Veda sengaja dihalangi saat balapan atau ini hanya bagian dari kerasnya persaingan balap di dunia? Sampai saat ini memang belum ada bukti resmi yang menyatakan adanya tindakan tidak sportif. Tapi komentar Matteo sudah cukup membuat publik melihat bahwa memang ada sesuatu yang terjadi selama balapan. Dan kemungkinan besar isu ini masih akan terus dibahas beberapa hari ke depan. Terutama kalau nantinya muncul analisis on board atau data tambahan dari race direction. Yang jelas, satu hal yang membuat fans bangga adalah mental Veda yang tetap tenang menghadapi situasi panas seperti ini. Ia tidak banyak mengeluh, tidak membuat drama berlebihan, dan tetap fokus untuk berkembang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan seorang calon pembalap besar. Karena rider hebat bukan cuma soal menang saat kondisi mudah, tapi juga bagaimana mereka bangkit saat menghadapi tekanan dan hasil buruk. Dan sekarang publik Indonesia tentu berharap Veda bisa membalas semuanya di balapan berikutnya. Kemungkinan hasil kali ini mengecewakan. Tapi cerita musim ini masih panjang, kesempatan untuk bangkit masih terbuka lebar. Dan melihat semangat juang Veda sejauh ini, banyak fans yakin bahwa pembalap muda Indonesia ini belum selesai. Justru mungkin ini baru awal kebangkitan besar berikutnya. Menurut kalian bagaimana? Apakah benar Veda sengaja dihalangi saat balapan atau ini hanya murni kelas duel Moto3 yang terkenal brutal?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Terima kasih.